شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah untuk kita bertafakuh di dalam agamanya, untuk kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah kita ke tempat ini dihitung sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita haturkan salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya sampai akhir nanti. Kaum muslimin, al-ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari yang mubarakah ini, insyaallah tema yang akan kita angkat insyaallah taala yaitu membangun rumah tangga tanpa problema. Membangun rumah tangga tanpa problema. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Tentunya kehidupan rumah tangga ini merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan kepada makhluknya. Dia merupakan ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada setiap makhluknya. Nah, tentunya kepada jin maupun manusia. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah menyatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Sesungguhnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri azwaja, yaitu pasangan-pasangan. Ada suami pasangannya dengan istrinya, laki-laki dengan wanita. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa mendapatkan ketenangan kepada pasangan kalian tersebut, kepada istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menciptakan di antara sesama kalian pasangan suami istri yang saling berkasih sayang. Apa? Mawaddatan wa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa adanya pasangan suami istri yang telah sah menikah dan saling berkasih sayang, saling berpadu kasih, menjalin ikatan yang sangat kuat, ikatan pernikahan, sehingga terwujud rumah tangga dan keluarga.
Maka ini Allah ingatkan merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat para jamaah sekalian, bahwasanya Islam mengatur urusan dalam masalah rumah tangga. Makanya ada adab-adabnya, ada kiat-kiatnya, ada pondasi yang harus ditegakkan, ada perkara yang perlu diperhatikan. Ya, terkhusus apa yang berkaitan dengan masalah hukukuz zaujiyah, yaitu hak-hak suami istri. Nah, tentu saja semua hak-hak tersebut diwujudkan dan diterapkan dalam rangka untuk mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, yaitu sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang tenang, tentram, damai, tidak ada ribut-ribut, ya. Kemudian dihiasi dengan cinta dan kasih sayang. Dan ini tentu saja merupakan dambaan semua orang yang ingin berkeluarga, semua orang yang ingin menjalin rumah tangga. Tentunya tidak ada seorang yang ingin menjalin rumah tangga supaya keluarganya atau rumah tangganya hancur, berantakan. Tentu tidak ada. Ya, semuanya ingin supaya keluarganya hidup bahagia selama-lamanya. Ya, dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, ketentraman, cinta dan kasih sayang turut menghiasi mereka. Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya di sana ada hak-hak yang perlu diperhatikan dan perlu untuk ditunaikan. Sebagaimana ada kewajiban-kewajiban masing-masing dari mereka yang harus mereka tegakkan. Ada hak dan kewajiban. Ini dari perkara yang harus kita perhatikan bersama. Ketika seorang suami sudah siap untuk menjadi seorang suami, demikian pula seorang wanita siap menjadi seorang istri, maka perlu diketahui bahwasanya Anda punya hak sebagai suami atau istri, dan Anda punya kewajiban baik sebagai suami dan sebagai seorang istri. Nah, tidak memperhatikan hak dan kewajiban inilah pangkal timbulnya problema yang terkadang berkepanjangan antara suami dan istri. Namun tatkala diterapkan hak dan kewajiban tadi, dipenuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya, maka insya Allah akan tercipta yang namanya keluarga dan rumah tangga yang seperti itu. Bahkan tidak memungkinkan untuk mewujudkan dan membangun rumah tangga tanpa problema. Memungkinkan untuk mewujudkan dan membangun rumah tangga tanpa problema. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sadar yang namanya problema itu mesti ada. Yang namanya masalah itu pastilah ada. Jangankan di antara kita, Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun bersama keluarganya masih ada problemanya, masih ada masalahnya. Nah apalagi kita yang tentunya jauh di bawah terkait dengan masalah keimanan dan ketakwaannya. Tapi perlu diingat jamaah sekalian, ketika ada problema itu, disitulah seorang dituntut untuk bagaimana menyelesaikan problema dan masalah dengan baik dan bijaksana. Ya, penuh kedewasaan, penuh kebijakan, penuh kesabaran, kejujuran, ini diperlukan. Supaya apa? Problema itu tidak berkepanjangan. Karena terkadang masalah dalam rumah tangga, ya, kalau diusut banyak-banyak hanya persoalan-persoalan kecil sebenarnya. Persoalan-persoalan kecil. Namun karena masing-masing mempertahankan egonya, masing-masing mempertahankan kesombongannya, ya, merasa dialah yang benar, sementara pasangannya salah. Inilah yang membuat masalah itu berkepanjangan.
harusnya masalahnya sepele, masalahnya kecil, tidak perlu diperpanjang. Tapi karena masing-masing mempertahankan ego, menurutkan hawa nafsu, maka masalah kecil pun bisa menjadi besar. Bahkan tidak jarang keretakan rumah tangga, bahkan pertikaian dan berakhir dengan perceraian itu bermula dari sesuatu yang kecil, bermula dari masalah yang kecil. Makanya jangan kita anggap remeh itu masalah dalam rumah tangga. Oh, ini cuman masalah kecil, masalah remeh. Belum tentu, karena bisa jadi masalah yang remeh berujung kepada sesuatu yang besar, berujung kepada sesuatu yang besar. Nah, inilah perlu kita antisipasi para jamaah sekalian. Bukan kita mengklaim bahwasanya rumah tangga itu harus wajib tidak ada problema di dalamnya. Tidak mungkin. Mustahil untuk kita dapatkan hal yang seperti itu. Namanya memadukan antara dua orang yang tadinya berbeda, antara suami istri, tentunya beda sifat dan perangainya, akhlaknya. Ya, apalagi mungkin satunya berada dalam kehidupan yang begini, situasi dan kondisinya, ya, sementara yang lainnya berbeda kehidupan, situasi dan kondisinya, beda suku misalnya, beda adat istiadat misalnya, ya. Kalau agama sama, nah Islam, tapi mungkin ada perbedaan dari tutur kata, dari perilaku, tingkah laku sehari-hari. Disinilah suami istri dituntut untuk apa? Memahami dan melihat kekurangan dan apa yang merupakan aib dari pasangannya, dan dia pandai untuk menutupinya dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada pasangannya tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah perkara yang merupakan hukukuz zaujiyah, hak-hak suami istri itu. Ya, para ulama memang membahas ada hak yang berkaitan dengan hak khusus milik suami, dan ada hak khusus milik istri, dan yang ketiga ada hak yang mustarakah bainaz zaujain, berserikat di dalamnya antara suami dan istri. Nah, tentunya dalam pertemuan kita kali ini tidak mungkin kita bisa membahas semua hak-hak tersebut dalam satu atau dua pertemuan saja. Ya, ini butuh pembahasan yang cukup panjang. Nah, namun pada kesempatan ini apa yang kita dapatkan ya dari sebahagiannya saja, maka mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi tanbih untuk yang lainnya. Nah, apa yang tidak bisa kita dapatkan keseluruhannya, tentunya kita tidak tinggalkan ya secara keseluruhan. Para ulama kita mengatakan ma la yudraku kulluh, ma la yudraku julluh, la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa didapatkan kesemuaannya, maka jangan ditinggalkan keseluruhannya. Jangan ditinggalkan keseluruhannya. Kita akan sebutkan apa-apa yang merupakan terpenting dari poin-poin terpenting ya terkait dengan masalah mewujudkan dan membangun rumah tangga tanpa problema. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ketika pasangan suami istri, pasutri yang telah membangun sebuah rumah tangga, yang mereka harapkan adalah kebahagiaan dan ingin mencari yang namanya bahagia. Namun realitanya ya, pernikahan itu biasanya pernikahan itu awalnya terasa indah. Di malam pertama luar biasa. Hari-hari pertama ya memperlihatkan bagaimana kebaikannya kepada pasangannya. Terjadi di awal-awal. Namun ketika berlalu masa pernikahannya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, terkadang disinilah badai persoalan mulai bermunculan. Nah, topan permasalahan terkadang seringkali menerpa, menghantam bahtera yang sudah
dibangun dengan susah payah oleh suami istri. Ya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir tentunya ingin biduk rumah tangganya selamat dari perpecahan, ya, selamat dari pertikaian yang akhirnya berujung kepada perceraian. Nah, perhatikan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tentunya figur kita yang paling utama, tauladan yang paling kita dambakan, yang paling kita kultuskan dalam masalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana potret kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul kalau kita perhatikan, ya, bukan artinya tidak ada masalah. Ya. Yang namanya masalah itu sekali lagi mesti ada. Bahkan dalam rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terkadang ada kecemburuan di antara sesama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkadang memunculkan kecemburuan yang berlebih-lebihan terkadang, ya, itu ada. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan persoalan rumah tangganya, persoalan keluarganya dengan bijaksana. Sehingga apa? Tetap terjaga keutuhan rumah tangga itu. Ya, sehingga rumah tangga itu seakan-akan betul-betul tidak ada problemanya. Kenapa? Kalau ada problema, kalau ada masalah, cepat terselesaikan, cepat ditangani, ya. Sehingga tidak berlarut-larut, tidak berkepanjangan, yang akhirnya memunculkan masalah-masalah yang baru. Ya, maka disinilah bagaimana kita dituntut menyelesaikan persoalan itu dengan bijak, problema rumah tangga itu dengan bijak. Bukan ingin menghindar sama sekali dari problema. Ya tentunya kalau bisa seperti itu, naam. Tapi para jamaah sekalian, ya, tentunya sulit untuk didapatkan yang seperti itu. Masa bertahun-tahun dia hidup bersama istrinya, kemudian tidak ada, ya, di antara mereka saling berselisih, ya, tidak ada di antara mereka saling bertikai walaupun kecil. Mustahil didapatkan, mustahil untuk didapatkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi bagaimana kita melihat, memandang dan menyelesaikan persoalan itu sekali lagi dengan bijak, ya, dengan bijak. Nah, disinilah dibutuhkan, ya, keahlian seorang suami. Karena suami sebagai apa? Pimpinan rumah tangga. Nah, dia yang mengendalikan bahtera rumah tangga itu. Ya, dia diibaratkan sebagai nahkodanya. Dia yang mengendalikan. Ya, jangan sampai karam kapalnya, bahteranya, tenggelam kapalnya. Nah, ketika dia tidak bisa mengendalikannya, ombak datang. Ya, badai menerpa. Nah, kalau sang nahkoda, kaptennya, tidak pandai mengendalikan dengan bijak, maka akan cepat hanyut, cepat tenggelam, cepat karam, bahkan mungkin pecah bahteranya, pecah kapalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini para jamaah sekalian. Demikian pula peran seorang istri. Peran seorang istri yang menjadi pendamping bagi suaminya. Bagaimana dia bisa mengokohkan laju bahtera rumah tangga ketika menghadapi sejuta masalah dan cobaan. Nah, di sini juga bukan hanya dituntut suami untuk berkorban dan mengendalikan, istri pun turut, ya, mendukung suaminya, mengokohkan laju bahteranya, sehingga apa? Ya, sehingga masalah-masalah yang ada bisa terselesaikan dengan baik. Kalau cuman suaminya saja yang pandai mengendalikan, tapi istrinya sering membuat masalah, ini yang seperti ini sulit untuk dipertahankan rumah tangga itu. Atau sebaliknya, istri saja yang bisa mengokohkan bahtera rumah tangganya, sementara suaminya tidak, sulit untuk mempertahankan rumah tangga itu. Makanya harus apa? Harus ada kerjasama antara suami dan istri. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian ini pada hakikatnya dibutuhkan, ya, untuk laki-laki dan
perempuan, baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga. Ya, supaya dia bisa mempersiapkan bagaimana nanti ketika saya sudah berumah tangga. Ya, tahu sudah ilmunya. Oh, begini caranya. Nah, begini cara mengendalikannya. Ketika ada masalah ini dan ini, ada ilmunya dia. Ya. Para jamaah sekalian, tentunya kita tahu bersama bahwa menikah itu ibadah. Ya kan? Dia ada unsur muamalahnya, tapi di sisi lain juga ibadah. Nah, kita tahu bersama yang namanya ibadah itu dasarnya harus dengan ilmu. Makanya orang yang mau menikah wajib mempelajari tentang apa? Hukum-hukum pernikahan terlebih dahulu. Ya, bagaimana menjalani rumah tangga itu dengan baik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalnya menikah di usia muda. Nah, terkadang kan masih banyak sikap egoisme yang dipertahankan. Ya, ketika terjadi problema dan masalah, biasanya jiwa muda itu ya egoisnya lebih tinggi. Nah, sifat kedewasaannya kurang. Kenapa? Masih muda. Ya, masih muda. Nah, tapi para jamaah sekalian, ketika dia tahu ilmunya, orang yang muda pun bisa terlihat dewasa, bahkan lebih dewasa daripada orang dewasa. Kenapa? Dia punya ilmu. Dia punya ilmu. Nah, makanya ilmu inilah yang penting. Ya, ilmu inilah yang penting. Sebelum kita menikah, bahkan setelah menikah pun kita harus terus pelajari bagaimana rumah tangga itu. Bagaimana rumah tangga itu. Supaya apa? Terbangun rumah tangga itu dan bisa menyelesaikan problema yang datang ya betul-betul dengan bijak, tanpa ada kesalahan di dalam melangkah, dan bisa tercipta di dalam rumahnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, itu akan dirasakan oleh suami istri, ya kan? Ketika di dalam rumah tangganya terlalu banyak problema, sedikit saja jadi masalah kecil saja jadi pertengkaran, maka ini bukan lagi baiti jannati, tapi baiti nari, rumahku nerakaku. Ya, sehingga suami tidak tahan untuk berada di dalam rumahnya. Sebentar-sebentar keluar. Kenapa? Ya, pusing dia melihat dan mendengarkan omelan istrinya. Setiap saya datang diomelin terus. Nah, demikian pula terkadang istri kadang tidak betah di dalam rumahnya. Nah, keliuran ke sana-sana ya bersama teman-temannya. Kenapa? Tidak betah di dalam rumah. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi perhatikanlah bagaimana hukukuz zaujiyah, hak-hak suami istri itu. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan bagi mereka para istri itu, mereka punya hak semisal apa yang menjadi kewajiban atas mereka. Bil ma'ruf, mereka jalankan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Perhatikan ayat ini, ya. Ayat ini menjelaskan bahwa istri punya hak sekaligus punya kewajiban, ya kan? Dia punya hak terhadap suaminya. Demikian pula mereka para istri memiliki kewajiban yang harus dia jalankan kepada suaminya, dan itu sebanding dengan hak-hak mereka yang mesti dijalankan oleh suaminya. Ya. Maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, seorang suami pun punya hak yang mesti ditunaikan oleh istrinya, dan dia punya kewajiban yang harus dia tunaikan untuk memenuhi hak-hak istrinya. Dan itu dijalankan sebanding. Itu dijalankan sebanding. Walaupun kalau mau kita lihat antara suami dan istri, suami dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi haknya yang lebih besar. Dan ini bukan artinya, oh Ustaz, kalau begitu tidak adil. Kenapa hak suami lebih besar? Oh, ini Allah Subhanahu wa taala yang firmankan dalam surat Al-Baqarah tadi, ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf
walirrijali 'alaihinna darajah. Allah katakan apa? Dan bagi para suami, mereka punya kewajiban, punya hak yang mesti dijalankan oleh istrinya, dan mereka lebih satu derajat lagi daripada istrinya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Walaupun masing-masing tentunya ada kewajiban dan ada haknya. Dan yang perlu kita ingatkan di sini, seorang suami dan istri ketika membangun rumah tangga, jangan hanya sibuk menuntut haknya saja. Mana hak saya? Sebagai seorang istri, mana hak saya? Kenapa belum kamu berikan? Suami juga berkata begitu, sibuk menuntut haknya, sementara lalai dari menjalankan kewajibannya. Ya, harusnya yang menjadi perhatian dia apa? Bagaimana dia bisa menjalankan kewajibannya. Haknya itu nanti menyusul. Hak itu nanti menyusul. Bagaimana kamu menuntut haknya kamu, sementara kamu tidak becus dalam menjalankan kewajiban kamu, ya kan? Tapi coba jalankan kewajiban. Jalankan kewajiban kita. Kenapa? Kewajiban ini yang harus kita laksanakan, ya kan? Kewajiban kita. Berdosa kalau kita tidak tunaikan. Nah, terkadang penyakitnya suami istri ya hanya memperhatikan hak-haknya saja, nuntut haknya, sementara kewajibannya dia lalaikan, masih kurang di situ. Harusnya dia fokus dulu dengan kewajibannya, ya. Karena kalau dia tunaikan kewajibannya, pahala yang akan dia dapatkan. Tapi kalau misalnya toh haknya belum diberikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan balasan untuknya. Tidak ada ruginya, ya kan? Ketimbang kita sibuk menuntut hak, kewajiban kita lalaikan, apa yang terjadi? Dosa yang akan menghampiri kita. Na'udzubillah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, terkait dengan ayat tadi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ayatu ta'ummu jami'a dzalika min huquqiz zaujiyah. Ayat tadi ya umum, ya, mencakup hak-hak suami dan istri. Mencakup hak-hak suami dan istri. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah bagi kita ya, seorang suami itu ada hak-hak yang harus dia jalankan, ada kewajiban-kewajiban, ada hak-hak yang harus dia tunaikan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dia jalankan. Demikian pula istri pun demikian ya, ada hak dan kewajibannya, dan hendaknya mereka perhatikan dan fokus kepada apa yang merupakan kewajiban-kewajiban mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka jelaslah bagi kita para jamaah sekalian bahwasanya ya, ketika ada nasihat yang berharga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tentunya untuk pasangan suami istri, pasangan yang telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan yang sangat kuat, dengan ikatan pernikahan. Maka dia mesti menjalankan rumah tangganya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, jangan hanya melihat ya dari satu sudut tapi melalaikan sudut yang lebih penting. Rumah tangga itu ada tuntunan dan aturannya, dan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak perlu kita melihat kepada yang lain. Di dalam agama kita sudah ada tuntunannya begini, ketika ada masalah menyelesaikannya begini. Dan kita punya tauladan yang terbaik, sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam potret kehidupan rumah tangga beliau. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita tahu, adanya pertengkaran, perselisihan atau konflik dalam rumah tangga ini menjadi titik awal sebuah masalah ya yang menghampiri rumah tangga itu. Maka sekali lagi perlu disikapi dengan bijak. Perbedaan pendapat hendaklah
dikompromikan antara suami dan istri, dicari solusi terbaiknya, dan tetap ditanggapi dengan lapang dada. Harus ada sikap apa? Lapang dada di dalamnya. Nah, terkadang mungkin ya dia tidak bisa memaksakan kehendak harus begini, walaupun dia sebagai kepala rumah tangga. Jangan mentang-mentang, oh saya ini kepala rumah tangga, keputusan saya tidak boleh diganggu gugat. Jangan seperti itu. Dia tidak mau menerima masukan dari istrinya, tidak boleh seperti itu. Biar bagaimanapun yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Perlu nasihat, perlu terkadang apa? Dukungan, perlu terkadang masukan. Dan orang yang diberikan masukan harus berlapang dada. Jangan mengatakan, saya yang kepala rumah tangga, kamu yang ikut campur di dalamnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seperti ini ya berumah tangga itu. Orang berumah tangga itu ya satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi. Satu dengan yang lainnya harus saling menutupi. Satu dengan yang lainnya harus saling menyokong dan mendukung, bukan saling tidak memerlukan atau menjatuhkan. Apalagi menjatuhkan. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah itu ketika dihadapi sendiri tentunya akan lebih berat. Tapi ketika misalnya dia bersama-sama di dalam menghadapi masalah, ada kesesuaian, ada kesepakatan, masalah akan lebih mudah untuk terselesaikan. Jelas ini? Nah, tentunya ada sikap saling mengalah, berlapang dada, ya, menutupi dan mengurangi sikap ego, diturunkan sedikit. Nah, jangan terus dipompa, ya. Oh saya ini begini, saya ini kan lebih ini. Nah, sementara dia akhirnya apa? Yang dia ingat adalah apa? Keburukan pasangannya saja, kebaikannya dia sudah lupakan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang penyakit yang buruk dari pasangan suami istri ketika terjadi pertengkaran, problema, yang dia ingat apa? Yang dia ingat ya adalah keburukan-keburukan pasangannya. Bahkan bukan hanya hari itu saja. Pertengkaran yang sudah 10 tahun yang lalu akan dia ungkit-ungkit. Oh, memang 10 tahun yang lalu dia begitu sama saya. Padahal kan 10 tahun yang lalu itu sudah bermaaf-maafan. Kok diungkit-ungkit lagi? Ya, sudah, jangan dilupakan nih, jangan diingat-ingat lagi. Ya ibaratnya itu kita sudah mencoret di papan tulis, kemudian sudah kita hapus kan? Sudah kita hapus. Nah, yang sudah dihapus itu tidak usah diingat-ingat lagi. Sudah, yang lalu biarkanlah berlalu. Nah, tapi kalau misalnya ada masalah, kita ingat, oh dulu memang dia itu begini. Awal-awal menikah dulu begitu itu dia. Nah, subhanallah. Nah, inilah yang mengungkit-ungkit ini yang memperpanjang masalah. Masalahnya kecil sebenarnya, tapi sudah ada yang dulu-dulu diingatnya lagi. Ya. Jangan sampai seperti itu para akhwat al-ikhwah azani Allah wa iyyakum. Suami pun demikian. Ketika dia marah kepada istrinya, jangan hanya mengingat keburukan istrinya. Memang ini istri saya bengkok-bengkok ini. Sesuai sabdanya Nabi. Bengkok, dari tulang yang bengkok. Makanya dia bengkok-bengkok. Dia hinakan istrinya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Harus dia lihat kekurangan. Sudah tahu bengkok ya, mestinya apa? Diluruskan, ya kan? Mestinya diluruskan pelan-pelan, sabar menghadapinya. Nah, kalau kamu paksa, patah dia nantinya. Kalau kamu biarkan tetap bengkok. Kalau begitu bagaimana? Sabar menghadapinya. Nah, ini adalah diperlukan apa? Kesabaran. Nah, kalau dalam menghadapi rumah tangga tidak ada kesabaran, maka tidak akan bertahan lama yang namanya rumah tangga itu. Tidak akan bertahan lama yang namanya rumah tangga itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi, Islam sejatinya mengajarkan keindahan pergaulan di dalam rumah tangga. Ya. Dan salah satu resep yang mengagumkan ya dari agama kita adalah senantiasa tanggap dan berhati-hati dengan tipu daya dan bisikan syaitan yang selalu mencari celah agar manusia itu berselisih. Bahkan target puncak mereka apa? Agar pasutri tersebut bisa bercerai.
Jangan sampai kita terbujuk oleh syaitan. Nah, terkadang pertengkaran pasutri, pasangan suami istri ini dihinggapi oleh syaitan. Dihinggapi oleh syaitan. Maka perhatikan, jangan sampai kita membantu syaitan untuk menjalankan misinya supaya kita bercerai, supaya kita berpisah. Ya, terkadang suami itu mudah sekali lisannya mengucapkan, "Oh sudah, kita pisah saja." Ini kalimat yang seperti ini berbahaya ini. Ya. Kalimat-kalimat talak seperti itu jangan mudah untuk terucapkan. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Kenapa? Kalau suami yang mengucapkannya talak, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya, ada seorang ya yang subhanallah, dia emosian orangnya, seorang suami, ya, emosian orangnya. Setiap kali berselisih dia katakan cerai. Nah, sampai pernah sudah 2 kali dia talak. Namanya talak itu kan kalau sudah 3, talak bain namanya. Tidak bisa lagi, tidak halal lagi istrinya sampai istrinya itu kawin sama orang lain. Kemudian cerai baru boleh dinikahi lagi. Tidak boleh langsung nikah lagi. Ya, tidak segampang itu perceraian itu. Nah, ada seorang seorang suami, ya, karena dia marah sama istrinya, ya, sudah talak 2 ini. Dia bangun di malam hari, kenapa? Karena ingat kejelekan istrinya. Dia bangun di malam hari, dia lihat istrinya, langsung dia katakan, dia talak istrinya tidur-tidur, "Kamu saya talak." Subhanallah. Nah, akhirnya apa? Menyesal dia tanya, bagaimana ini hukumnya? Ya jatuh talak. Kalau seperti itu, tidak halal istrimu lagi. Subhanallah. Dalam keadaan apa? Dia masih cinta sama istrinya, tapi apa? Nasi sudah jadi bubur. Nah, hati-hati mengucapkan kalimat seperti itu. Bukan sembarangan konsekuensinya itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, walaupun di sana tentu saja ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, ya. Ketika ada problematika rumah tangga, terkadang inilah yang membuat kita itu semakin dewasa dan matang berpikir, ya kan? Nah, ketika ada hantaman sedikit, oh begini rupanya. Memang kalau misalnya tidak ada masalah sama sekali, aman-aman saja, sentosa. Ketika ada masalah yang pertama itu yang kadang sulit dihadapi. Ya kan? Kenapa? Baru. Tapi kalau misalnya sudah berulang, oh ini masalah kemarin sudah pernah ada, ini masalah lagi kemarin juga pernah ada, ya, akan semakin apa? Semakin matang dia, semakin dewasa, bahkan semakin bisa mengambil sikap yang bijak. Kenapa? Sudah ada pelajaran, ya kan? Sudah ada pelajaran. Nah, orang yang cerdas itu bisa mengambil pelajaran terhadap apa yang telah lewat, ya, bisa mengambil pelajaran terhadap apa yang telah lewat. Nah, dan dia bisa belajar dari situ. Ternyata begini, dan butuh adanya proses. Para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perkara yang kita ingatkan, ya, dari hal yang terkadang banyak menimbulkan problema dalam rumah tangga, ya, apa itu? Tatkala pasangan suami istri tidak mampu membendung, menutupi aib dan kekurangan masing-masing dari mereka. Nah, ketika dia melihat aib dan kekurangan pasangannya, langsung dia sebarluaskan. Apalagi yang menjadi rahasia dan kekurangan masing-masing pasangan itu. Nah, tentunya para akhwat wal ikhwah azani Allah wa iyyakum, yang paling tahu dan paling banyak tahu rahasia kita, ya, siapa yang paling banyak tahu rahasia kita sampai yang paling tersembunyi? Tentunya siapa? Pasangan kita, ya kan? Hal-hal yang terkadang orang tua kita saja tidak tahu, ya, saudara-saudari kita tidak tahu. Nah, istri yang tahu, suami yang tahu, ya, rahasia ya kita itu ada di pasangan-pasangan kita. Betul-betul tahu karakternya. Ini orang begini. Ya, mungkin di luar rumah, ya, orang itu bisa menampakkan sikap yang lain, tutur kata yang lain, perangai yang lain. Tapi ketika di dalam rumah bersama istrinya, bersama keluarganya,
Ini terkadang ya sudah hafal istrinya. Oh, ini perangai tabiat suami saya itu begini. Ya, mau dia apapun dia begini. Terlihat dari sisi manapun begini orangnya. Tahu betul dia. Nah, kenapa? Ya hidupnya selama-lamanya bersama mereka, ya kan? Makan tidur, makan minum bersama-sama, tidur satu ranjang, ya. Tentunya akan tahu rahasia itu, ya. Nah, ini para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka suami yang cerdas, istri yang cerdas, dia akan pandai menutupi aib dan kekurangan pasangannya. Wabil khusus dalam masalah pergaulan ranjang, ya, dalam pergaulan suami istri. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadits yang sahih, Nabi mengatakan, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Jangan-jangan ada masih orang, kata Nabi, seorang laki-laki yang bercerita terkait dengan apa yang dia lakukan sama istrinya. Dan jangan-jangan masih ada seorang wanita yang bercerita tentang apa yang dia lakukan bersama suaminya. Maksudnya dalam hubungan mereka berdua, hubungan suami istri. Ketika Nabi menyebutkan seperti ini, maka orang-orang pun terdiam. Orang-orang pun terdiam. Ya. Maka salah seorang sahabiat ketika itu yang bernama Asma bintu Yazid berkata, "I wallah ya Rasulullah, innahunna la yaf'alan wa innahum la yaf'alun." Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya para wanita benar-benar melakukan yang seperti itu. Demikian pula para laki-laki benar-benar mereka melakukan yang seperti itu, menceritakan apa yang dia lakukan kepada pasangannya. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, la taf'alu, jangan kalian lakukan yang seperti itu. Jangan kalian umbar rahasia kalian. Jangan kalian sebarluaskan rahasia kalian. Kenapa? Fa inna ma dzalika mislu syaitan laqiya syaitana fi tariqin fa ghasyiha wan nasu yanzurun. Kata Nabi, karena kalau kamu melakukan yang seperti itu, maka ibaratnya seperti syaitan laki-laki mendatangi syaitan perempuan, lalu dia menggaulinya dalam keadaan manusia sedang melihatnya. Dalam keadaan manusia sedang melihatnya, subhanallah. Padahal mungkin boleh saja dia lakukan itu di rumahnya, di dalam kamarnya yang tertutup. Tapi keesokan harinya dia bercerita, suami saya itu begini-begini di atas ranjang. Ya, istri saya itu begini di atas ranjang. Nah, entah dia ceritakan kelebihan suaminya atau istrinya atau kekurangannya di dalam masalah ranjang. Nah, tatkala dia menceritakan itu, ya, maka ini sama saja mengumbar aib. Mengumbar aib. Ya, jangan bercerita walaupun misalnya ya kita mendapatkan pelayanan yang puas ya dari pasangan kita. Jangan menceritakan, oh suami saya itu paling hebat urusan ranjang. Suami saya itu begini-begini. Nah, istri saya itu begini. Oh, jangan seperti itu. Nah, ini namanya berkhianat. Orang yang berkhianat, bahkan sebesar-besar pengkhianatan adalah dalam masalah ini, ketika mengumbar rahasia ranjang. Lihat, dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih. Nabi mengatakan, "Inna min a'dhamil khiyanah." Sesungguhnya pengkhianatan yang paling besar, ayyufdiyar rajul ila imraati wa tufdiya ilaihi thumma yanshur fi sirraha. Nah, sesungguhnya pengkhianatan yang paling besar, kata Nabi, yaitu ketika seorang suami bersetubuh dengan istrinya atau sebaliknya, kemudian ya keesokan harinya ia pun menceritakan rahasia-rahasianya. Ini pengkhianatan yang paling besar, kata Nabi. Dalam sebagian lafaz ya dikatakan, inna min a'dhamil amanah, inna min a'dhamil amanah indallahi yaumal qiyamah. Itu amanah yang paling besar, harus dijaga. Amanah yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat harus dijaga. Berarti kalau dilanggar, yang namanya amanah dilanggar, berarti berkhianat. Itu dalam hadis riwayat Muslim.
Dalam riwayat Abu Daud dikatakan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilah yaumal qiyamah. Sesungguhnya ya, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat yaitu orang yang melakukan hubungan dengan istrinya, ya, dia berhubungan dengan istrinya, kemudian di keesokan harinya dia menceritakan rahasia-rahasia ranjangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kata Nabi sebagai apa? Manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan dianggap ringan, jangan dianggap sepele masalah ini. Ya, ini masalah yang besar dalam pandangan syariat. Makanya dari hak masing-masing suami istri, ya, untuk dirahasiakan hal yang demikian. Ya, apa saja terkait dengan masalah hubungan ranjang tidak boleh ia ceritakan, sebab itu akan memunculkan yang namanya apa? Al-firaq, perpecahan, ya, dalam rumah tangga, dan tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga, dan memunculkan apa? Problem dalam rumah tangga. Memunculkan problem dalam rumah tangga. Nah, demikian pula kata para ulama juga terkait dengan masalah, ya, yang mungkin di luar hubungan suami istri, juga yang merupakan rahasia suami istri. Nah, maka tidak boleh dia umbar aibnya, ya. Apa yang menjadi kekurangan suaminya, kekurangan istrinya, ya, seorang suami tidak sepantasnya menyebut aib dan kekurangan istrinya kepada siapapun, meskipun itu kepada keluarganya sendiri, ya, meskipun kepada keluarganya sendiri. Nah, sekarang terkadang sebagian orang ketika bermasalah sama keluarganya, suami kepada istrinya atau istri sama suaminya, langsung cepat mengadu kepada orang tuanya. Ini gejala yang tidak baik yang seperti ini. Harusnya masalah itu jangan langsung dicerita sama keluarga, walaupun sama orang tua sendiri. Kenapa? Ya karena notabene-nya kalau misalnya seorang anak mengadu kepada orang tuanya, ya, notabene-nya yang dia bela menantunya atau anaknya? Ya anaknya. Kebanyakannya seperti itu, walaupun ya mungkin saja ada juga yang lebih bijak, orang tua yang bijak, yang pandai melihat masalah, ya kan? Tapi kebanyakan, ya, ketika seorang istri misalnya ada masalah dengan suaminya, dia adukan sama orang tuanya. Nah, banyak-banyak orang tua itu kan kasihan sama anaknya. Akhirnya apa? Orang tua yang mengambil kendali. Biar saya, ya, yang memanas-manasi malah dari keluarganya sendiri. Waliyadzubillah. Kenapa? Istrinya tidak sabar. Kenapa langsung diceritakan? Tidak setiap masalah itu langsung diadukan sama apa? Sama keluarga, walaupun sama orang tua sendiri, sama saudara sendiri. Selesaikan dulu masalahnya. Kecuali kalau misalnya sifatnya minta fatwa, ya, sama orang yang berilmu yang bisa menyelesaikan permasalahannya, minta solusi. Nah, baru diperbolehkan menyebutkan, mungkin Ustadz, ya, datang sama Ustadz, suami saya begini atau istri saya begini, ingin mencari solusi. Nah, itu diperbolehkan. Sebagaimana pernah Rasulullah didatangi seorang wanita, istrinya Abu Sufyan, datang sama, cuman minta fatwa, minta solusi, bukan mau memperpanjang masalah. Nah, minta fatwa apa? Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan ini orangnya pelit ya Rasul. Bagaimana? Boleh enggak saya ambil uangnya ya Rasul, diam-diam? Nah, Rasul memberikan solusi. Ya, Rasul memberikan solusi. Ini diperbolehkan. Nah, tapi kalau misalnya kita ketika ada masalah kemudian bukan mencari solusi, malah ingin mencari dukungan. Nah, kebanyakan orang juga kalau bermasalah pengennya bukan mau cari solusi, cari dukungan. Cari dukungan. Jelas-jelas dia salah, mau mencari dukungan supaya ada pembenaran. Supaya ada pembenaran. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini dari perkara yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Ya, ketika dia menceritakan seperti itu, ini namanya khianat yang seperti ini. Ya, tidak boleh dia ceritakan seperti itu. Nah, ya. Jadi rahasia yang merupakan keaib dan kekurangan pasangan tidak boleh dia ceritakan. Baik itu terkait dengan fisiknya atau perilakunya, perangainya. Dia ceritakan ke teman laki-lakinya, ya, istri dia ceritakan ke teman teman-temannya dari kalangan para wanita. Suami saya itu kalau makan rakus betul.
Nah, dia ceritakan kalau tidur ngoroknya besar, nggak bisa tidur kita di sampingnya. Oh subhanallah, ini kan aib yang sebenarnya harusnya ditutupi. Ya, harusnya apa? Harusnya ditutupi, bukan malah dia menceritakan ke sana kemari. Nah, terkadang ini orang ndak rasa karena asik bercerita, ya, asik bercerita akhirnya ndak sadar menceritakan kekurangan pasangannya. Oh saya kalau suami saya itu begini. Suami juga terkadang begitu, istri saya itu begini. Na'udzubillahi minzalik. Ini khianat namanya. Ndak boleh bercerita seperti ini. Nah, apalagi kalau sudah mulai ada studi banding, membanding-bandingkan dengan pasangan yang lain. Oh ini lebih parah lagi Pak. Ya. Kenapa? Dia punya perbandingan. Nah, dia punya, coba saya punya suami kayak ini nah, coba ini istrinya si fulan itu, masya Allah. Nah, ada studi banding. Subhanallah. Ketahuilah, ketika Allah memilihkan kepada kita pasangan, itu yang terbaik bagi kita, bukan pasangan orang lain. Nah, apa yang Allah berikan sama kita sebagai seorang istri dapat suami, sebagai seorang suami dapat istri, syukuri itu. Ya, belum tentu kalau kita berpisah darinya kehidupan kita lebih baik. Sebagian orang terkadang, coba kalau saya mungkin saya bisa lebih bahagia lagi. Subhanallah. Ya, berpikir seperti ini. Nah, kan yang menjodohkan itu siapa? Jodoh itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang terbaik bagi kita. Jangan mendambakan hal yang lain. Tentunya adanya kekurangan butuh kita perbaiki kan? Butuh kita luruskan. Ya, bukan kita diamkan, pasangan kita tidak baik kemudian kita diamkan. Enggak, tetap kita luruskan. Ya, tapi janganlah kita memperkeruh keadaan. Ya, sudah begini malah ditambah membuat badai semakin panjang. Ya, masalah dan problema semakin berkepanjangan. Ini jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Seorang suami, karena dia sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka dia harus pandai-pandai membimbing siapa? Istrinya, ya kan? Suami itu kan apa? Qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu kata Allah pemimpin bagi istrinya, karena Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini? Adibuhum wa allimuhum, ajarkan kepada mereka adab, ajarkan kepada mereka ilmu. Ya, istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi, nasihatilah istri kalian dengan nasihat yang terbaik. Berikan. Jadi suami itu pandai-pandai membimbing istrinya. Nah, karena suami yang terbaik, yang paling baik kepada istrinya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, yang paling baik kepada istrinya. Subhanallah, ada dulu ulama salaf, salah seorang ulama salaf, ya, yang ingin bercerai dengan istrinya. Ada seorang ulama salaf ingin bercerai dengan istrinya. Maka orang-orang pun heran, ya, kenapa wahai imam kamu ingin bercerai dengan istrimu? Ada apa? Apa kira-kira kekurangan istrimu itu? Ya. Maka apa jawabnya orang ini? Ya, kata dia apa? Dia mengatakan orang yang bijak itu tidak akan merobek tirai miliknya sendiri. Subhanallah. Ini sudah mau cerai, Pak. Sudah mau cerai, diceritakan, kenapa, kira-kira apa kekurangan istrimu kamu itu? Kamu kan seorang imam, tidak mungkin ya tentunya sedikit kesalahannya. Nah, kira-kira kekurangan istrimu itu apa? Apa jawabnya dia? Orang bijak tidak akan merobek tirai miliknya sendiri. Maksudnya dia tidak akan mau menceritakan aib dan kekurangan istrinya, tidak mau. Nah, subhanallah. Ya. Nah, kalau kita biasanya kalau sudah mau cerai sibuk mencari apa? Pembelaan. Sibuk mencari pembenaran. Subhanallah. Ya, belum bercerai ini, sudah dia jatuhkan pasangannya itu. Begini memang orangnya tidak bisa dijadikan istri. Ini tidak bisa dijadikan suami. Subhanallah. Sibuk mencari kekurangannya masing-masing. Nah,
Ketika tadi orang tadi sudah bercerai dengan suaminya, orang tanya lagi, kan bukan istrimu lagi. Ya, kira-kira kenapa? Apa sebabnya dulu kamu cerai sama istrimu itu? Apa katanya? Apa urusan saya dengan seorang wanita yang sudah menjadi milik orang lain? Ya, saya tidak mau cerita. Subhanallah. Lihat, ini dia jaga, jangankan pada saat dia masih bersama istrinya, sudah tidak bersama istrinya, tetap dia jaga yang seperti itu. Kenapa? Rahasia yang seperti itu, amanah yang seperti itu. Kalau dia langgar, khianat namanya. Kalau dia langgar, khianat namanya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malah sebagian orang terkadang ya, ketika misalnya bermasalah atau mungkin sudah mau bercerai dan berada di ujung tanduk, ya sudah dia tuduh istrinya, istri saya itu bukan istri yang solehah. Kenapa? Saya minta poligami, tidak diizinkannya. Nah, bukan istri yang solehah itu. Subhanallah. Nah, ukurannya itu kok poligami itu. Ya. Nah, istri juga begitu terkadang. Ya, ketika dia sudah marah dengan suami saya itu sedikit-sedikit ngancamnya poligami. Ya, karena memang betul juga kadang ada sebagian suami ini kurang ajarnya. Ya, ketika sudah masalah suami, saya poligami itu. Ya, saya poligami itu. Nah, subhanallah, apa istrinya tidak stres kalau begitu? Ya kan? Sedikit-sedikit diancam poligami. Nah, subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan sampai kita menjadi orang yang berkhianat terhadap pasangan kita masing-masing. Ingat, munafik itu diantara cirinya apa? Suka berkhianat. Ayatul munafiq salat. Tanda-tanda orang munafik itu 3 kata Nabi. Apa itu? Idza haddatsa kadzab, kalau dia bercerita dusta, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji tidak menepati, wa idza tumina khon, kalau dia dipercaya, diberi amanah, dia berkhianat. Dia berkhianat. Jangan seperti itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka suami dan istri harus pandai-pandai melihat, ya. Melihat ada kekurangan, dia tutupi dengan kelebihan dan kelebihan dari pasangannya. Tentunya kita tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan kita, ya kan? Apalagi sudah bertahun-tahun menjalin rumah tangga. Oh, tahu dia kekurangan suami saya itu di sini. Ya, tapi ingat, jangan selalu mengingat kekurangannya saja. Kelebihannya kan ada. Makanya ketika lagi marah sama suaminya, marah sama pasangannya, yang diingat itu jangan cuman kejelekannya saja, ingat juga kebaikan-kebaikannya. Apalagi terkait dengan hak suami, besar haknya suami itu. Ya, sampai Nabi mengatakan apa? Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'an tasjuda li zaujiha. Kalau saya diperintahkan boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya saya perintah suami atau istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Terlalu besarnya hak suami itu. Nabi juga pernah mengatakan, unduri aina antimin fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah posisi kamu di hadapan suami kamu, wahai para istri. Kenapa? Suami kamu bisa jadi surga bagi kamu dan bisa jadi neraka bagi kamu. Hati-hati. Suami itu bisa jadi neraka bagi anti dan terkadang bisa menjadi surga bagi anti. Jangan sampai kita salah menetapkan posisi. Nah, ya, hak suami itu besar, harus kita jaga. Rahasia-rahasianya perlu kita jaga. Nah, dan terakhir, ya, Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, seorang istri penghuni surga. Kata Nabi apa? Nisa'ukum min ahlil jannah. Istri-istri penghuni surga itu al-wadudul waludul a'ud. Adalah seorang istri yang penyayang, seorang istri yang subur, seorang istri yang pandai kembali ala zaujiha kepada suaminya, allati idza ghadiba, yang kalau suaminya marah, ja'at, istrinya pun datang, hatta tadha yadaha fi yadi zaujiha, lalu dia letakkan tangannya kepada tangan suaminya, wa taqul, lalu dia berkata, la aduqu ghamdon, aku tidak bisa pejamkan mataku hatta tardha, sampai kamu ridho. Subhanallah. Nah,
pernah tidak ya para istri bersifat seperti ini kepada suaminya? Ketika marah suaminya, datang sama suaminya, dia pegang tangan suaminya, kemudian dia berkata seperti itu, ya. Subhanallah. Nah, terkadang sebagian istri ya, ketika suaminya marah, oh dia lawani juga marahnya. Demikian pula istri begitu juga, suami begitu juga. Ketika istrinya marah, oh suaminya juga marah-marah juga, tidak akan selesai. Nah, tuntunannya itu sebenarnya ketika misalnya suami marah, istri jangan ikut marah juga, merendah dia. Kalau sama-sama marah, tidak ketemu. Ya. Sama, kalau istrinya lagi marah, jangan suaminya dia pompa marah juga, tidak ketemu. Harusnya merendah. Ya, subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, orang yang dikenal ketegasannya, tapi ketika dia melihat mendengarkan istrinya marah-marah, dia cuma dengarkan saja sampai selesai. Nah, dia puji lagi istrinya. Kenapa? Istriku itu orang yang memasakkan masakanku, dia yang membuatkan rotiku, dia yang mencucikan bajuku, dia yang mengurusi aku. Padahal itu tidak wajib bagi dirinya. Nah, tapi dia rela berkorban. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu tidak memungkinkan, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan kepada kita pelajaran, ya, dan bisa kita dengannya ya menciptakan sebuah rumah tangga, naam, membangun rumah tangga ya yang ideal, rumah tangga yang harmonis, ya, rumah tangga yang terbangun tanpa problema yang berarti, yang kalaupun ada problema dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Wallahu taala alam bisawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Ada pertanyaan dari akhwat? Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kertas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita cukupkan saja ya sampai di sini. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa menyambung kembali kajian kita ini, ya, terkait dengan masalah rumah tangga. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki rumah tangga kita, ya, menjadikan dan mewujudkan keluarga yang telah kita bina, yang telah kita bangun sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, tentunya di atas naungan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.